Mungkin tema Natal tahun ini berbeda dengan tema Natal sebelumnya. Mungkin saudara juga ketika membaca atau melihat apa yang saya kirim di WA, saudara berpikir tema Natal kok seperti ini, tidak seperti tema Natal pada umumnya. Namun Bapak Ibu, tema Natal tahun ini adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan untuk membawa kita jemaat Tuhan untuk dapat memaknai, memahami, dan mengerti tujuan Yesus datang ke dunia. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau tahun demi tahun kita merayakan perayaan Natal, maka tahun ini adalah perayaan Natal yang sangat berbeda dari perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita tidak melakukan perayaan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita mengundang keluarga, mengundang kenalan kita, mengundang tetangga-tetangga kita untuk turut mengambil bagian di dalam perayaan Natal. Oleh sebab karena keadaan yang kita sedang alami hari-hari ini, di mana kita sedang hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka dari itu kita juga harus mendukung program pemerintah yang sudah sampai hari ini bekerja keras untuk memutus mata rantai atau supaya virus ini tidak menyebar lebih luas. Dan puji Tuhan, melalui berita kita boleh melihat dan mendengar bahwa sampai hari ini pemerintah terus ekstra kerja keras. Dan puji Tuhan, kalau vaksin sudah tiba di negara kita, dan kita berdoa agar supaya benar-benar dengan adanya vaksin ini kita boleh kembali hidup normal seperti sedia kala. Namun kita tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, kalau di kursi yang saudara duduk ada tanda X, tolong dihindari di kursinya. Kecuali anak-anak satu keluarga bolehlah berderet-deretan. Jadi ini akan kita perbiasakan di tempat ini untuk setiap kali datang ibadah kita jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam renungan Natal pada tahun ini. Dan seperti yang saya sudah katakan, renungan Natal tahun ini saya coba untuk berbicara serupa seperti Kristus. Nah Bapak Ibu, kalau saya perhatikan pada setiap perayaan Natal ataupun perayaan seperti Lebaran yang dirayakan oleh saudara-saudara kita yang Muslim, biasanya pada perayaan Natal banyak kita menyebarkan atau saling memberi hadiah atau bingkisan atau parcel. Seperti saya di pastori dapat beberapa parcel dari jemaat dan dari tetangga-tetangga. Puji Tuhan. Nah, dan yang pasti yang saya perhatikan adalah itu sudah menjadi suatu kebiasaan di setiap perayaan Natal. Dan biasanya parcel atau bingkisan yang diberikan kepada orang-orang atau objek-objek tertentu itu biasanya berbeda-beda. Berbeda-beda sesuai siapa yang hendak kita kirim parcel tersebut. Dalam hal ini tentu parcel yang kita kirim ke Pak RT tentu berbeda dengan yang kita kirim ke Pak Camat. Biasanya begitu. Nah, yang kita kirim ke Pak Camat tentu berbeda juga dengan kita kirim ke Pak Bupati. Nah, apalagi kita kirim ke salah seorang menteri mungkin. Pasti berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu jemaat diberkati,
Artinya bahwa setiap parcel atau bingkisan atau kado yang kita kirim itu memiliki nilai atau memiliki bobot yang berbeda-beda tergantung objek siapa yang kita hendak kirimkan parcel atau bingkisan tersebut. Tentu yang derajatnya lebih terhormat, maka parcelnya juga berbeda dengan minta maaf yang di bawah. Dan itu sudah lumrah, itu sudah biasa dilakukan oleh manusia di bawah kolong langit ini. Nah, yang menjadi ketertarikan saya sebagai hamba Tuhan, kalau kita bisa membedakan derajat di dalam komunitas manusia, di mana derajat yang lebih tinggi kita memberi parcel atau kiriman atau bingkisan, biasanya nilainya lebih tinggi. Yang menjadi pertanyaan saya bagi sebagai hamba Tuhan atas kita, yang perlu kita renungkan hari ini, pernah nggak kita memperkarakan bahwa setiap tahun loh kita memperingati kelahiran Yesus? Kenapa kita nggak mempersoalkan bahwa yang kita sedang rayakan ini adalah sosok pribadi atau oknum yang derajatnya lebih tinggi dari segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini? Yang setuju dengan saya berikan sorak-sorai dengan bagi Tuhan. Kalau kita menganggap dia adalah pribadi yang agung, pribadi yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, kenapa saudara dan saya tidak memberikan parcel, bingkisan atau sesuatu yang terbaik untuk dia yang kita anggap agung? Dan ini bukan sifatnya tentang bendanya atau uang atau materi, tidak. Coba kita renungkan hari ini. Coba kita periksa hidup kita. Setiap tahun kita merayakan perayaan Natal. Kita menyambut kelahiran seorang pribadi yang agung, yang besar, yang kalau kita bandingkan derajatnya dengan manusia di bawah kolong langit, enggak ada apa-apanya kita manusia. Seberapa banyak kita malam hari ini yang memperkarakan jauh-jauh hari apa yang hendak aku beri untuk Tuhan, apa yang hendak aku persembahkan untuk seorang pribadi yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib, yang sudah menebus kita dari dosa. Apa yang kita persembahkan? Bercermin dari 3 orang Majus. Jauh-jauh mereka datang dari kampung halaman mereka, rela mengorbankan tenaga, uang, dan waktu, bahkan nyawa, untuk mau membuktikan dan mau memverifikasi bahwa bayi yang lahir adalah sungguh-sungguh dan datang memberikan yang terbaik, yang menurut mereka layak untuk dipersembahkan. Dan kalau kala itu 3 orang Majus ini memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur, pertanyaan bagi kita hari ini, apa yang kita beri? Emas? Tidak ada nilai emasmu di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan minta? Hidup kita harus beri. Dapatkah kita memaknai perayaan Natal kita malam hari ini? Apa yang sudah kita beri untuk Tuhan? Apa yang engkau bawa untuk dipersembahkan untuk Tuhan? Uangmu tidak ada nilai kalau kita di hadapan Tuhan. Hanya nurut saja untuk jadi serupa sama seperti Dia. Tidak ada yang lain tujuan Tuhan datang atas dunia ini selain Dia memberi hidupnya, Dia memberikan teladan agar supaya pengikut-pengikutnya dapat jadi sama seperti Dia. Ini yang Tuhan mau. Setiap tahun kita rayakan
diberkati Tuhan, mari kita permasalahkan masalah ini dalam hidup kita. Apa yang kita sudah beri? Tiga orang Majus cukuplah menjadi referensi untuk kita pelajari. Namun banyak hal juga yang perlu diluruskan dari cerita tiga orang Majus ini. Nanti kalau bisa besok saya bicara tentang tiga orang Majus. Nggak ada catatan tiga orang Majus dari timur datang Bethlehem naik onta. Jangan saudara pikiran terkontaminasi dengan gambar-gambar yang selama ini kita tahu. Mana ada dalam kitab tiga orang Majus naik onta? Coba cari di Alkitab, tunjukkan ayatnya saja. Dan tiga orang Majus bukan hanya tiga orang yang datang. Ada banyak hal yang dapat kita petik dari perjalanan tiga orang Majus. Tapi intinya yang saya mau tekankan dulu malam ini adalah pengorbanan. Apa yang kita sudah korbankan? Jadi mari Bapak Ibu, yang Tuhan tuntut hari ini bukan uang kita. Yang Tuhan tuntut hari ini bukan harta dan benda yang kita miliki. Tapi yang Tuhan tuntut adalah sikap hati kita. Itu yang kita harus persembahkan. Kalau perayaan Natal yang kita rayakan setiap tahun hanya untuk pesta pora, hanya untuk keindahan, kemewahan, kita sudah menyepelekan tujuan salib Tuhan dalam hidup kita. Jadi dalam hari ini yang Tuhan mau adalah penyembahan kita sebenarnya. Penyembahan yang layak di hadapan Tuhan. Dan kalau saya bisa katakan dari tempat ini bahwa kita semua berhutang penyembahan terhadap Tuhan. Kita berhutang penyembahan terhadap Tuhan. Banyak kali saya uraikan tentang penyembahan. Dalam teks Yunani, dia menggunakan kalimat proskuneo yang artinya harafiannya kita memberi nilai tinggi kepada dia yang sudah lahir dalam setiap kehidupan. Apa penyembahan kita bagi Tuhan? Sudahkah kita memberi nilai tinggi bagi dia yang layak untuk terima penyembahan? Dan penyembahan kita tak bisa diukur dengan materi. Sekali lagi saya tekankan, tak bisa. Memberi nilai tinggi kepada dia yang layak mendapatkan itu dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Jika saya mau uraikan ini, waduh, luar biasa dahsyat keberadaan Tuhan yang layak untuk disembah. Coba kita persoalkan ini, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang saya bangun untuk kita permasalahkan adalah bagaimana penyembahan yang baik di hadapan Tuhan? Apakah saudara sudah menyembah dengan yang benar dan baik bagi Tuhan? Apakah penyembahan kita sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah memberi nilai tinggi kepada Tuhan? Permasalahkan itu dalam hidupmu hari ini sebelum kita tinggalkan tahun 2020, sebelum kita masuk tahun yang baru. Bagaimana penyembahan kita di hadapan Allah? Dia yang layak terima pujian dan hormat itu. Yang pertama yang perlu kita renungkan hari ini, jangan menghargai sesuatu lebih daripada Tuhan. Itu dulu. Kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, kita mau bawa bingkisan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, yaitu penyembahan kita. Apa yang perlu kita persoalkan? Apa yang perlu kita renungkan? Yang pertama, renungkan, jangan ada hal apapun yang memiliki nilai lebih daripada Tuhan yang kita sembah, karena dia sudah lahir dalam hidup kita. Sebab jika seseorang memberi nilai tinggi benda atau sesuatu lebih daripada Tuhan di bawahnya, engkau perlu menyembah Tuhan. Tapi saya sudah rajin ke gereja, tapi saya sudah terlibat,
Permasalahkan keterlibatanmu dalam pelayanan. Permasalahkan kesetiaan dan ketaatanmu dalam pelayanan. Apakah engkau di tempat dudukmu memberi nilai tinggi untuk Tuhan? Itu persoalan. Jadi satu-satunya yang layak menerima bingkisan yang terbaik melalui penyembahan kita adalah Dia yang sudah lahir bagi kita. Kita nyanyikan rayakan Yesus, rayakan apa yang kita rayakan. Saya sebagai hamba Tuhan melihat banyak orang Kristen mulai salah memaknai Natal. Mulai sangat melenceng untuk memaknai Natal ini. Natal bukan pesta pora. Natal bukan duduk minum mabuk sampai pagi. Natal juga bukan sekedar kumpul keluarga makan minum setelah itu pulang capek tidur. Sudah enggak kita suami istri anak-anak duduk sama memaknai Natal? Sudah enggak kita memberi penyembahan yang benar bagi Tuhan? Camkan ini, ingat ini Bapak Ibu. Jangan kita terbuai selama ini jujur. Gereja banyak yang sudah terikat tanpa mereka sadar memaknai Natal dengan salah di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kecewa, nangis lihat gereja. Nangis. Yang kedua, soal kita memuji Tuhan. Kalau tadi kita menyembah Tuhan, sekarang kita memuji Tuhan. Bagaimana kita memberi pujian yang terbaik untuk Tuhan? Ini bukan soal kita nyanyi singles do re mi fa sol la si do di sini. Bukan sekedar saudara mahir main drum, mahir main bass, mahir main keyboard, rebahan di bawah. Bukan saudara masih membagi suara di setiap kor. Jika itu yang saudara katakan memuji Tuhan, saya mau katakan saudara belum mengerti pujian yang sebenarnya. Belum. Bukan soal syair, bukan soal nada, bukan soal kata-kata yang indah dari setiap pujian lagu-lagu yang kita naikkan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah pujian apa yang perlu kita beri bagi Dia yang sudah lahir. Pujian seperti apa yang kita beri bagi Dia hari ini. Tuhan Yesus ngomong begini dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 44. Tuhan Yesus ngomong Injil Yohanes 5 ayat 44. Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu ayat 44. Kamu menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang besar. Selama masih ada nilai diri dalam hidupmu, engkau belum bisa memuji Tuhan dengan benar. Camkan perkataan Yesus. Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang masih rindu untuk dihormati. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita mencuri bagian Tuhan. Tersinggung sedikit, nggak bisa, saya harus balas. Dia melecehkan saya, merampas nilai harga diri kita. Kita belum sampai di ludah. Kita belum sampai dicaci maki dan mati di kayu salib. Yesus sudah sampai tahap itu. Dia tetap mengampuni. Dia tetap memaafkan. Selama masih ada aku dalam diriku, dalam diri saudara, nggak bisa kita beri pujian untuk Tuhan. Kita curi kemuliaan Tuhan. Memuji Tuhan yang benar. Segenap hidup kita, tubuh, jiwa dan roh kita beri
mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu dalam aspek hidup kita. Di luar itu, ketika terjadi gesekan, ketika kita dicaci, kita dimaki, kita ditolong, kita tidak dianggap manusia, kita tetap katakan puji Tuhan, terima kasih. Kita lagi kita puji. Kita tidak mungkin bisa menghormati dan memuji Tuhan dengan benar jika masih ada dalam diri kita aku kita yang besar. Kita masih menuntut untuk orang lain menghormati kita. Kita masih menuntut orang lain untuk menghargai kita. Berapa sih harga kita? Yang perlu kita permasalahkan adalah sudahkah kita memuji Tuhan? Bapak Ibu, mungkin renungan-renungan Natal sebelum-sebelumnya berbeda. Tapi entah kenapa malam ini saya sampaikan hal ini bagi kita, dan akan menjadi tema sepanjang tahun kita di tahun depan. Kita akan membongkar ini, kita akan belajar tentang bagaimana sih jadi serupa seperti Yesus. Yang berikut, kalau tadi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, yang berikut saudara catat, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Berat untuk jadi serupa seperti Kristus. Tidak sekedar saudara rajin datang gereja, tidak juga sekedar saudara tahu berkorban, memberi persembahan, persepuluhan, apalagi kalau tidak saudara mengerti itu dengan benar dan baik, saudara tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan tidak dinilai dengan materi saudara dan saya, tidak bisa. Untuk menyenangkan hati Tuhan tidak juga bisa dinilai dengan harta dan benda, pujian, ataupun sanjungan, atau apapun. Tetapi kalau kita berbicara tentang menyenangkan hati Tuhan adalah Tuhan mau, seperti yang saya sudah singgung tadi, untuk kita bisa serupa sama seperti Yesus. Itu yang menyenangkan hati Bapa di surga. Sudahkah kita serupa dengan Yesus? Memang untuk menjadi serupa sama seperti Kristus, itu harus membutuhkan perjuangan dan waktu yang tidak singkat, Bapak Ibu. Bahkan 5-10 tahun belum tentu. Kalau saudara bisa jadi sama serupa seperti Kristus, apalagi nggak sungguh-sungguh, nggak akan mungkin bisa jadi sama serupa seperti Kristus. Secara pribadi, saya berjuang keras pun, waduh, targetnya masih jauh Bapak Ibu, apalagi saudara yang cuma suam-suam buku. Waduh. Tapi kalau kita punya kerinduan yang benar, kita punya kerinduan yang besar, kita punya kerinduan yang sungguh-sungguh, selalu saya katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan diarahkan oleh Tuhan melalui rohnya, melalui kuasanya, melalui firman-Nya. Kita akan diarahkan, dituntun kuncinya untuk jadi serupa, sama seperti Kristus sudah hadir di dunia ini. Itu sebabnya Allah Bapa di surga nggak salah kalau ngomong bahwa kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mungkin saudara di tempat duduk saudara mungkin protes dan berargumen, oh itu kan Tuhan Yesus. Ingat, ketika Yesus 3 tahun setengah di dunia, dia bukan Tuhan, Pak, Bu. Dia manusia 100%. Dia bisa salah saja salah, dia bisa saja berbuat dosa, tapi dia memilih untuk tetap setia bagi Bapa. Itulah sehingga Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan hal ini tidak tertutup kemungkinan Tuhan bisa mempredikatkan kita hal yang sama kalau kita setia sama seperti Kristus. Tuhan bisa mempredikatkan kita atau berkata kita adalah anak yang dikasihi dan kepadanya kita berkenan. Artinya apa? Bahwa Yesus benar-benar
manusia, masuk oleh kuasa Tuhan, melalui Roh Kudus, masuk dalam kandungan Maria. Saudara pernah tak berpikir, sebelum Yesus masuk ke kandungan Maria, saya terlalu yakin bahwa di surga ada dialog antara Bapa dan Anak. Pasti ada dialog. Bapa mungkin ngomong begitu, nah, kayaknya mulai dari Musa, Abraham, Daud, Samuel, dan lain-lain, aku mengutus mereka, aku memakai mereka, aku mengurapi mereka untuk supaya memulihkan keadaan umat ciptaanku. Tapi kayaknya mereka datang. Adam juga yang tadinya awalnya saya punya rencana untuk dia bisa membawa manusia menikmati keindahan yang aku ciptakan pun gagal. Gak ada lagi selain kamu harus turun jadi manusia. Pernah gak saudara memperhatikan? Sehingga Paulus katakan dalam Filipi, dia rela menanggalkan kealahan keilahiannya untuk turun jadi sama seperti manusia. Dia tidak dimatikan sementara, masuk dalam kandungan untuk dilahirkan kembali. Saudara pernah gak menemukan? Dia tinggalkan kealahannya, dia tinggalkan ketuhanannya. Saudara mau nggak meninggalkan kemewahan, keindahan, segala harta benda yang saudara miliki dan diperintahkan untuk bersama-sama dengan orang-orang pemulung dan melarat di bawah kolong jembatan? Mikir kita. Tapi Tuhan nggak. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita persoalkan dalam hidup. Sudah nggak kita menyenangkan hati Tuhan? Nah, untuk menyenangkan hati Tuhan tidak ada cara lain. Kita harus ikuti cara seperti yang Tuhan sudah tunjukkan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Kita harus melakukan kehendak Bapa. Dan untuk supaya kita sukses menyenangkan hati Tuhan, kita sudah punya patung, sudah punya contoh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya malam hari ini. Itu sebabnya kita dikatakan, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Dia, yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Dia yang tekun memikul salib dan sukacita. Untuk apa? Kita diselamatkan. Untuk menyenangkan hati Bapa, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada cara lain, Pak, Bu. Kita harus jadi sama seperti Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia di sini Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah. Apa konsekuensi dari kita melanggar kewajiban di dunia ini? Ada hukuman, ada ganjaran. Ini wajib, bukan hak. Kalau hak yang maunya kita mau buat yang enggak, ya terserah kita. Tapi ini wajib, mau nggak mau kita harus nurut. Dan kalau ada orang Kristen yang ngaku anak Tuhan, yang ngaku orang Kristen, yang ngaku pengikut Kristus, yang ngaku ada di dalam Tuhan, tapi tidak hidup sama seperti Kristus hidup, kira-kira apa yang pantas disematkan kepada orang-orang seperti itu? Kita renungkan ayat ini. Bapak Ibu, singkatnya begini. Mari kita ulang setelah perayaan Natal ini, kita memaknai Natal. Natal bukan sekedar kita merayakan bayi Yesus, lahirnya Kristus 2000 tahun yang lalu kurang lebih di Bethlehem. Itu udah lama lewat. Yang kita nantikan ini Kristus yang kedua, Natal yang kedua. Yesus datang sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja, yang
Ini seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang baik dan apa yang tidak baik kita ketahui. Persiapan diri. Dan satu-satunya kita lolos dari maut. Tidak ada cara lain selain kita jadi serupa sama seperti Yesus. Tuhan Yesus. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me